lagi. Ini dengan Bapak Marjis ya? Iya. Konsul kedua. Iya, dengan TB baru ya, tuberkulosis. Ya, gimana ada yang bisa dibantu? Nah, ini kan saya masih batuk ya. Itu kan kata pemerintah kan minum obatnya setiap 2 hari. Iya. Itu saya itu kayak bosan gitu. Oh, bosan. Sama kayak lupa waktu juga. Harus kapan, gimana gitu. Oke, berarti merasa bosan ya, terus masih batuk ya? Iya, masih batuk. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, ini emang masalah umum pada TB karena obat terus selama 2 bulan kan. Harus benar-benar harus diminum, kalau nggak kan terulang lagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan ini beberapa materi tuberkulosis. Ini bisa dipegang. Nah, di sini sebelumnya tujuan dari sini saya mengharapkan Bapak nanti memahami ya terkait tuberkulosis, kalau Bapak pahami, mungkin sebelumnya udah tahu, cuman kita pahami lagi. Terus sama agar Bapak nggak bisa tidak harus minum obat. Cara gimana ini kita belajar bareng. Nah, di sini kita belajar atau kita saling diskusi, saling sharing, yaitu terkait ada pengertiannya, ada gejalanya, cara penularan, pentingnya kepatuhan minum obat. Nah, Bapak udah tahu nih pentingnya nih, ya kan? Bapak merasa bosan karena menyepelekan kan? Ini kan juga kalau kedua kan, jadi kayak kita tahu penting gimana. Terus pencegahan penularan TB paru, biar tahu Bapak udah bagus datang pakai masker, nanti kita bahas juga. Serta kita memotivasi Bapak agar mau minum obat biar merasa bosan, oke? Oke, yang pertama coba kita baca bareng-bareng ya. Kedua paru itu merupakan penyakit infeksi kronis atau menanggung dan menular langsung, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi penyakit ini bisa menanggung Pak jika tidak diobati dan pasiennya itu tidak taat untuk minum obat. Bisa cepat sembuh dengan program rumah sakit minum obat secara utuh, secara baik, oke? Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Nah, tadi tidak bisa menular. Nah, ini juga termasuk penyakit menular. Bapak bagus, udah paham ya. Datang minum memakai masker, kita langsung cuci tangan. Oke, selanjutnya gejalanya. Bapak tahu nggak, coba apa aja di sini? Di sini ada demam, batuk, berat badan. Iya. Bapak demam kan sempat yang pertama, tapi berat badan nggak kan? Karena sekarang masih batuk. Ya, itu masih ini masih gejala ringan selama berbulan-bulan ini, ya kan? Jadi lagi nih, Bapak biar tahu nih gejalanya kan nggak Bapak rasain. Bapak ya obat kerasa malas wajar, cuman kan biar Bapak ngerti, jadi Bapak tuh harus minum obat berarti kayak gitu. Ya, Bapak harus bisa loh. Oke. Penularannya dari yang pertama itu dari udara, dari orang ke orang. Ketika batuk si pasien TBC itu maupun ludah. Jadi penularan itu melalui batuk, bersin, ya Bapak juga tahu ya, bersin. Terus terhirup oleh pasien atau orang lain itu bisa infeksi. Soalnya ini termasuk penyakit menular. Terus apa sih pentingnya patuh minum obat nih, Bapak biar tahu ya. Jika Bapak tidak patuh minum obat, bisa menyebabkan kegagalan program atau kekambuhan penyakit. Berdampaknya apa? Nanti si penyakitnya Bapak ya, itu si Mycobacterium tuberculosis itu resisten obat atau kebal terhadap obat itu. Jadi peningkatan angkanya itu Bapak bisa mulai ya. Jadi biar Bapak sehat dulu. Bapak ikutin program yang kami kasih, merasa-merasa Bapak nanti Bapak biar tahu ini, Bapak biar paham, jadi Bapak tuh tidak makan obat ya, soal efeknya bisa berdampak serumah ya dalam pemasangan Bapak. Oke, selanjutnya dibalik lagi pencegahannya nih ada, memberikan pengobatan TB yang berbatas. Dari sini kan sudah program, Bapak tinggal jalani ya, nanti juga insya Allah sembuh dan merasa cepat. Oke, program dengan obat yang kami berikan. Terus jika berisi atau batuk menutup mulut, jika tidak pakai masker Pak ya, bisa gini atau yang gini ya. Dan terus membuang dahak. Nah, bila Bapak buang dahak jangan soal sembarangan, takutnya ada itu kan bisa terinfeksi. Ventilasi rumah harus bagus ya, cairnya masuk ke rumah. Bapak di rumah itu udah bagus
ventilasinya Sudah. gede aja Pak. Bagus. Pakai masker saat aktivitas kemarin oke sudah bagus. Dan bapak barang-barang di rumah harus sendiri, tidak boleh bercampur. Takutnya, takutnya kan bapak bersin atau batuk, ya kan bisa menularkan serumah. Nah, ini di sini memotivasi biar tidak minum obatnya secara bosan, atau biar minum obatnya nggak bosan. Yang itu kita edukasi nih kayak sekarang gini, biar bapak tuh tahu ya dampaknya biar kalau nggak minum obat atau merasa bosan atau tidak patuh minum obat, itu tadi dampaknya sangat bahaya sekali. Virus yang bapak tuh kan resisten atau kebal, jadi kita susah diobati. Tentunya dukungan keluarga. Nah nanti saya nextnya mau ketemu keluarga pasti bapak untuk saya ajarkan pengawasan minum obat atau PMO, biar membantu dan motivasi mendukung bapak untuk minum obat ya. Selanjutnya ada undangan dan nanti ini dibawa pulang aja, buat dibaca lagi, dipahami lagi biar ingat ya. Terus sama coach dan sekolah edukasi. Nah jadi kalau bapak nantinya merasa bosan atau malas, bapak lihat nih yang tadi saya sampaikan, saya punya pasien aja sembuh bertahun-tahun. Tidak begitu karena sebelumnya tidak patuh minum obat, akhirnya problemnya terulang-terulang, tapi akhirnya apa sembuh. Nah sedangkan bapak yang awal kayak gini, biasanya baru di awal ya pak, jadi harus punya semangat, harus percaya diri dan tidak boleh merasa bosan. Kalau merasa bosan harus ingat sebelumnya, gak mungkin lah gak ada kayak saya kan gak ada yang lebih parah kayak gitu kan. Jadi oke bisa kayak gitu ya. Jadi ini tinggal dibawa aja, ya udah paham. Ya tapi saya coba di rumah Ya. motivasi. Ya tadi. Ya, Oke bagus. Bahas apa aja? Yang pertama ada pengertiannya. Ya. penularan. Ya. Sama gejalanya. Iya betul. Nah, pentingnya minum obat yang rutin. Oke bagus, itu poinnya ya, biar bapak tidak bosan, biar bapak tahu dampaknya. Oke? Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, udah cukup. Sudah cukup, tidak cukup. Nanti saya kontak keluarga untuk proses ketiga ya. Oh, iya. Ya. Terima kasih deh.